Perkenalkan, nama saya Syifa Yunajar Sonawan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas 11 April Sumedang. Dan pada saat ini, saya akan memberikan pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Dalam faktor ini, ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama, ada keadaan penduduk. Yang kedua, ada struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi. Yang keempat, ideologi negara. Dan yang terakhir, sistem politik. Oke, kita bahas faktor yang pertama, keadaan penduduk. Nah, apa itu penduduk? Penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu. Dan dalam faktor keadaan penduduk ini terbagi menjadi 5 poin. Nah, kita bahas yang pertama, ada kelahiran atau fertilitas. Fertilitas ini menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Selanjutnya kita bahas tentang faktor penunjang tingkat kelahiran. Yang pertama ada pernikahan dini atau bisa disebut juga pernikahan usia muda, khususnya untuk masyarakat pedesaan. Dan yang kedua ada besarnya angka kematian bayi, karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak. Yang ketiga adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, karena anak penerus keturunan. Dan yang keempat ada tumpuan pada hari tua. Selanjutnya ada juga faktor-faktor penghambat tingkat kelahiran ini. Yang pertama ada keluarga berencana atau juga bisa disebut dengan KB. Kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan demi meningkatkan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Yang kedua ada undang-undang perkawinan yang menetapkan batas maksimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun. Dan yang ketiga ada penundaan usia pernikahan. Dan yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua saja. Poin selanjutnya ada kematian atau mortalitas. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama ada sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Yang keempat, perencanaan lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, peperangan. Dan yang terakhir, bencana alam dan wabah penyakit. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab pengandalian kematian. Yang pertama ada meningkatnya fasilitas kesehatan. Yang kedua, makanan yang cukup bergizi. Dan yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Kita menuju ke poin selanjutnya, yaitu migrasi penduduk. Nah, apa itu migrasi? Migrasi dalam hal ini merupakan suatu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan bertujuan untuk menetap. Dan alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi antara lain yang pertama adalah ada ekonomi, yaitu untuk memperbaiki hidup. Yang kedua ada politik, yaitu adanya tekanan-tekanan yang di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga ada sosial, adanya tekanan dari tetangganya. Yang keempat agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima ada kepadatan penduduk. Yang keenam keadaan geografis. Dan yang terakhir ada melanjutkan pendidikan atau berpetualang dan sebagainya. Kemudian migrasi ini dibedakan menjadi 2,
yaitu ada migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Dan migrasi antar negara ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu ada migrasi masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua ada emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan yang ketiga ada remigrasi, kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain dan masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri ini terdiri dari yang pertama ada transmigrasi, yakni perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua ada urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Yang ketiga ada faktor penarikan, terdapat di kota. Yang pertama di kota lebih banyak lapangan kerja, yang kedua adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap, dan yang ketiga merupakan pusat berbagi aktivitas, dan yang terakhir ada upah kerja yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei. Kependudukan yang pertama ada sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan data, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua ada registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Dan yang ketiga ada survei penduduk, merupakan pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh. Contohnya daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Selanjutnya ada kualitas penduduk, beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan, menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian dan tingginya angka harapan hidup. Yang ketiga ada tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapitanya adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam 1 tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin pendapatan per kapita semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. Yang keempat, mata pencarian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, poin ketiga ada sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Merupakan tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi dan yang mendorong seseorang untuk bekerja. Sistem ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengaruh langsung, yang kedua pengaruh tidak langsung. Nah, ada beberapa pengaruh langsung. Yang pertama ada konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditas atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah.
Yang kedua ada konsep kebebasan memilih dalam administrasi negara. Dalam hal ini administrasi kepegawaian atau pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Yang ketiga ada konsep kebebasan kontrak. Di pasar orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa. Jasa menurut syarat yang disetujui. Yang kedua ada pengaruh tidak langsung ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat. Kegiatan pada industri perdagangan dan jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Nah, poin selanjutnya ada ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia juga dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan poin yang terakhir, yang kelima, ada sistem politik. Nah, ahli-ahli politik ini atau ilmuwan politik memutuskan persatuan pada demokrasi dan totalitarianisme, dan ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada pengusaha politik. Adapun ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter terpaku, sebagaimana ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum